mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Tema besar kita adalah mengelola harapan. Mengelola ekspektasi. Di sesi yang sekarang subtemanya adalah kenyataan. Saudara sekalian, kalau bicara soal harapan, manusia itu punya banyak harapan. Ya. Barusan ada yang cerita sama saya, Pak, di gereja saya itu ya Pak, jemaat ditawarkan harapan-harapan. Saudara pengen apa? Mimpi apa? Begitu. Segala sesuatu dimulai dari mimpi katanya. Begitu settingnya. Mimpi punya mobil mewah, doa sama Tuhan. Waduh, ini gereja apa ini? Harapan manusia diarahkan kepada yang lain, kepada dunia ini. Manusia bukannya ditekan harapan sendirinya, diarahkan ke Tuhan, tapi di apa itu namanya? Dikipas-kipas. Ibarat api itu dikipas-kipas supaya nyala gitu. Pengen apa? Pengen, ayo pengen. Gitu. Ayo mimpi. Waduh, ini sebenarnya ya, sebutannya gerakan zaman baru sebenarnya. Itu namanya New Age Movement. Jadi manusia pengen apa? Tuhan kita luar biasa, pasti dikasih. Gitu ceritanya. New Age Movement itu. Gerakan zaman baru, hati-hati. Gerakan zaman baru itu ada di sekuler, ada juga di gereja. Di sekuler yang menggunakan istilah lain. Saudara mau yakin nih, percaya, kuatkan pikiranmu. Nah, kekuatan pikiran. Itu gerakan zaman baru tuh. Makanya jangan heran saudara kalau ikut para motivator, ngajarnya begitu, para motivator tuh. Jualannya para motivator itu cuman itu, teknik-teknik itu. Teknik hipnosis diri sendiri. Diri sendiri dihipnotis oleh dirinya sendiri. Makanya, aduh aneh-aneh deh pokoknya. Misalnya pengen cantik. Setiap pagi disuruh bercermin. Mengatakan sama dirinya sendiri, engkau cantik, cantik. Nanti lama-lama bisa cantik loh saudara. Gitu ngajarnya. Kalau pengen pinter gitu, kau pinter. Sebab mulutmu itu mengandung kuasa. Luar biasa kan? Luar biasa di gereja kayak gitu tuh. Lo kok nunjuknya ke situ? Soalnya suka ngirimin saya yang aneh-aneh. Ngirimin saya ada orang yang waduh khotbah itu gitu. Saudara pengen apa? Katakan. Diomongin aja kita punya daya mulut kita ini mencipta saudara. Kan kita anak Allah. Allah berfirman terang itu jadi maka terang itu jadi. Kita juga bisa. Katakan aku sukses kaya raya. Nanti jadi sukses kaya raya. Gitu. Di dunia sekuler disebut hukum the law of attraction. Positive thinking. The law of attraction. Ya, jadi kalau kita yakin nanti alam akan memberi. Itu akan terkabul cita-cita kita. Kalau orang nggak ngerti, iya juga ya, gitu. Nah, ya. Ini yang bahaya, dibawa ke gereja akhirnya. Katakan. Tapi kalau di gereja ditambah, katakan dengan iman. Pakai kata iman. Katakan dalam nama Yesus. Gitu ngomongnya di gereja. Dalam nama Yesus tapi dipakai untuk hal-hal duniawi. Rusak banget loh. Kalau saya mendengar saya ketawa terpihak-pihak. Ada ya orang gila begini ya. Bisa kayak orang gila ngomongnya. Kayaknya Tuhan itu bisa dipermainkan gitu oleh perkataan kita. Kayaknya kalau kita dalam nama Yesus terus Tuhan Yesus gini di surga. Ya namaku udah dipakai. Ya deh kau minta apa aja. Emangnya begitu? Tuhan itu berdaulat penuh. Nggak bisa dipengaruhi oleh doa kita. Kecuali kita tulus dan Tuhan jatuh hati berkehendak. Apapun pasti jadi. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, maka tidak akan terjadi. Biar kau jungkir balik 12 kali, tetap tidak terjadi. Rasul Paulus berdoa 3 kali. Karena dirinya digocok oleh iblis. Tapi Tuhan bilang, tidak. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu baru iman namanya.
Iman yang benar itu begitu, saudara. Jadi saudara dalam keadaan apapun, faktanya bagaimana? Jangan mau dibius, mimpi. Omong kosong itu semua itu. Faktanya bagaimana? Kenyataannya. Kita bicara kenyataan. Sebab Tuhan itu nyata. Bukan teori. Kalau faktanya nggak terjadi berarti kamu yang bohong, bukan Tuhan yang bohong. Atau Tuhan tidak berkehendak. Makanya gereja itu sebenarnya harus jadi pengajaran yang kebenaran, yang nomor satunya. Yang paling penting, yang mengubah mindset, mengubah manusia berdosa jadi mau hidup suci itu apa sih? Perubahan akal budi, pengajaran. Ada orang yang mengatakan di luar sana, pengajaran tuh nggak mengubah. Gitu loh. Lah yang mengubah apa? Waduh, manusia itu banyak yang aneh loh. Ada lagi yang bilang begini, doktrin tuh nggak penting. Kalau nggak penting, kau nggak usah ke gereja. Doktrin nggak penting itu artinya ngomong Alkitab nggak penting sebenarnya. Doktrin itu artinya ya Alkitab. Pengertiannya harus benar. Kalau salah jangan diikuti. Firman dirubah-rubah jangan diikuti. Gitu loh maksudnya ya. Harapan kita itu mesti di-manage dengan benar. Jangan mau diarahkan orang, itu loh harapanmu itu dunia, sukses. Bukan berarti kita mau gagal, bukan itu juga ya. Tuhan tidak mau setiap kita gagal. Tidak mau setiap kita sedih, frustasi. Ada amin? Makanya harus ngertinya benar. Suksesnya sukses yang bagaimana. Sedihnya sedih yang bagaimana juga. Sebab tidak selalu sukses itu membawa berkat. Sukses itu bisa membawa kutuk. Sedih itu bisa membawa berkat bahkan. Ada orang yang tadinya miskin, dia dekat Tuhan. Tapi setelah diberkati, dia jauh Tuhan. Artinya berkatnya itu bukan berkat, itu kutuk namanya. Dikasih banyak malah jauh Tuhan. Itu kutuk namanya, mencelakakan. Lebih baik orang yang kaya dibuat miskin, tapi lalu dekat Tuhan, ke surga dia. Ada amin gak nih? Ya kalau bisa ya jangan dong Pak. Tetap kaya tapi bertobat gitu ya. Ya maunya sih begitu. Tuhan juga maunya begitu. Gak usah lah ngapain miskin sakit segala, gak usah lah. Bertobat aja, mumpung keadaan masih baik. Gitu ya. Sehingga kekayaannya bisa maksimal untuk Tuhan. Jadi berkat buat keluarga. Jadi berkat buat sesama. Kan enak. Masa mesti dihajar dulu baru, iya Tuhan. Terlambat, tapi enggak apa-apa terlambat. Asal jangan tidak pernah. Banyak orang yang dibujuk-bujuk, enggak bertobat juga. Ada juga, sampai mati tetap keras hatinya. Ya sudah, salah sendiri kalau itu. Kan begitu. Pada umumnya manusia itu memang meleset karena tidak mengerti. Bukan karena mau celaka, enggak ada orang mau celaka. Karena tidak mengerti. Lah, kalau tidak mengerti harusnya belajar. Tapi banyak orang tidak mengerti, tidak mau belajar. Dan tidak mau tahu. Lah ya sudah. Kalau sudah begitu tamat, kartu mati itu namanya. Sebenarnya manusia celaka itu karena siapa sih? Karena setan. Bukan karena diri sendiri yang mengeraskan hati. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya ada yang khotbah marah-marah begini. Makanya ada teman-teman kita yang bikin masalah. Supaya kita belajar sebenarnya. Tergantung respon kita. Kalau teman kita nyebelin gitu, responnya kan gampang. Nyebelin tuh, mudah-mudahan sambar geledek. Atau gini, ya dia kok gitu ya, dia belum ngerti tuh. Nah kan beda kan responnya? Beda, jangan nyalain orang. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu enggak masalah apapun. Respon kita bagaimana? Makanya kita dalam hidup ini berharap bagaimana sih hidup ini. Apa sih harapan kita itu? Kita mengharapkan apa dalam hidup ini? Itu pertanyaan besar itu. Aku mengharapkan pasangan yang membahagiakan aku, Pak. Wih, mantap kan? Makanya kalau menikah di sini diingetin, kamu mau ngapain nikah? Aku mau bahagia dari dia, Pak. Wah, salah. Salah.
Kalau cuma mau bahagia dari dia, belum tentu dia membahagiakan. Siapa tahu dia nyebelin nanti. Si cewek lihat, dia kayak pangeran Pak. Waduh, iya oke deh. Kamu belum tahu kalau dia ngorok, kenceng banget. Ada banyak hal yang kita nggak tahu kan. Harapan kita mesti di-manage, mesti dikelola baik-baik. Harus dibagi dua. Satu harapan akan kekekalan, satu harapan akan sementara aku hidup di bumi ini. Dibagi dua. Tapi kalau soal harapan kekekalan, tidak ada kompromi sedikit pun. Harus bayar harga, risk taker. Ambil risiko untuk bayar harga. Kekekalan. Tapi kalau soal yang di bumi, ya nggak apa-apa lah. Kalah nggak apa-apa. Dihina nggak apa-apa, nggak masalah kok. Dibully nggak masalah. Ya kan, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita harus benar. Amin nggak nih? Lah kalau nggak mau cari apa? Harapan kita itu jangan yang enggak-enggak, saudara. Aku berharap Tuhan berkenan kepadaku. Nah itu. Ketika aku hidup sebagai guru, aku ngajar sebaik mungkin. Supaya Tuhan berkenan. Harapannya tetap Tuhan. Firman Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu bukan berarti lalu di bumi aku nggak mau mikir, aku ngelamun surga aja terus. Bukan itu artinya. Artinya apapun yang kita lakukan untuk kekekalan. Baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Itu sebenarnya. Makanya kalau orang nggak mau dengerin, nggak mau ke gereja, nggak mau dengerin firman yang benar ya, yang rugi dia sendiri. Nggak ada orang lain yang rugi. Dengar sesuatu yang mengubah tapi nggak mau, rugi. Satu lagi, saudara bagikan kebenaran seperti ini kepada yang teman-teman kita, saudara-saudara yang mau. Yang nggak mau jangan dipaksa. Yang penting sudah lakukan bagian kita, gitu loh. Jangan pasif. Kasihan mereka, ya mereka berharap di dunia ini happy. Sebenarnya dunia nggak bisa buat happy, tapi mereka berharap dunia ini happy. Berharap dengan kekayaan bisa happy. Ternyata nggak bisa kok. Coba seandainya diwawancara gitu ya, orang paling kaya di dunia, happy nggak dia? Belum tentu jawabannya happy. Aku masih pengen ini, itu, masih banyak gitu rencananya. Udah punya 100 perusahaan, tahun depan mesti 110. Pertumbuhannya mesti 10%. Terus begitu, unlimited. Itu manusia itu begitu. Makanya ya, jangan sampai kita menjerat diri kita sendiri. Ada orang yang terjerat atau terjebak dengan dirinya sendiri. Dia punya perusahaan di seluruh mancanegara. Ada 100 kali. Akhirnya dia bingung sendiri. Karena setiap hari dia harus meeting sana sini kan. Kalau dia nggak datang, nggak dikontrol, tadi korupsi orang dan sebagainya. Bingung sendiri, kejebak sendiri itu namanya. Makanya kita jangan terlalu serakah. Ya, kerja keras tetap, tapi jangan serakah, berambisi. Biasanya orang bisnis kan berambisi tuh. Udah punya 10 perusahaan, enggak, targetku 100 nanti. Iya begitu 100 kau pusing kau nanti. Jangan-jangan lupa Tuhan. Jangan sampai hidup kita yang cuma sekali ini, damai sejahtera itu karena apa sih? Karena uang, kan bukan. Ya tapi kalau nggak punya uang juga nggak damai Pak. Ya iyalah, kita butuh uang, tapi bukan segalanya. Jangan dibalik, ya. Siapa bilang kita nggak butuh uang, makanya kita harus kerja, makanya kita harus pinter, supaya banyak uang. Kalau banyak uang supaya bisa memberkati sesama, supaya bisa mendukung pekerjaan Tuhan, supaya bisa menolong orang yang nggak bisa sekolah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang, tapi yang utama nggak bisa dilakukan dengan uang, yaitu yang Tuhan inginkan, diri kita masing-masing ini. Hati kita ini yang diinginkan. Yang diinginkan Tuhan bukan uang kita, yang diinginkan Tuhan hati kita. Katakan amin. Itu yang paling penting. Ya, makanya ya, belajarlah saudara. Belajarlah meredakan
keinginan jiwa itu. Dengan hal-hal sederhana. Jangan terlalu kompleks. Sederhana aja. Ya. Kalau kita puji Tuhan, haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saudara, sebenarnya yang bisa menenangkan jiwa kita itu jika kita dekat Tuhan. Nggak ada yang lain. Itulah sebabnya kalau saudara sedang dalam masalah, solusinya kelihatannya tidak ada. Tanya pendeta, pendeta juga tidak tahu jawabannya. Paling nasihat-nasihat klise. Yang bisa kita lakukan cuma mendekat sama Tuhan. Itu benar. Nanti jawabannya akan mengalir dengan berjalan waktu. Aku mengerti Tuhan. Jangan melampiaskan kemarahan sama Tuhan. Jangan melampiaskan kesedihan itu sampai tak terbatas. Kita harus belajar, saudara. Amin ya, saudara. Harapan kita itu yang benar. Saudara tahu kan, kita sama-sama tahu. Tidak ada seorang pun yang tidak kudus yang masuk kerajaan surga. Artinya kita harus hidup kudus. Itu artinya. Bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Kita manusia biasa, Pak. Bagaimana caranya? Susah. Kudus itu gimana ya, Pak? Banyak orang arti kudus nggak tahu. Arti sempurna nggak tahu. Makanya jawabannya manusia nggak bisa kudus, nggak bisa sempurna. Padahal arti kudus itu bersih, tidak bercacat, tidak bercela. Bisa nggak?
Harus bisa. Wong itu perintah Tuhan. Itu Tuhan loh yang perintahkan. Herannya ada orang-orang yang menentang perintah itu. Pengkhotbah juga menentang. Manusia kok disuruh marah sama Tuhan sana. Gak tahu diri itu namanya. Ditebus, dikasih berbagai talenta, masih beralasan terus, 1001 alasan. Padahal kalau kita berhenti, iya Tuhan, siap. Susah nih. Ya siapa yang bilang gampang? Ya memang susah kan? Kalau kita tidak hidup kudus, tidak bakalan masuk surga. Ya. Hidup kudus tak bercacat, tak bercela. Bagaimana kita bisa hidup kudus, Pak? Satu, ketika kita masih berdosa, kita dicuci darahnya oleh Tuhan Yesus. Dosa kita dicuci, ditebus maksudnya. Darah Yesus menguduskan hidup kita. Amin. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ada orang yang aneh. Darah Yesus menguduskan, amin, berarti aku sudah hidup kudus. Belum. Yang kedua, hidup kudus karena apa? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguduskan, saudara. Makanya dengan firman yang benar. Supaya kita mengerti, iya Tuhan aku salah kemarin. Iya Tuhan aku mengerti apa yang harus kulakukan. Itu menguduskan, membersihkan pikiran. Dari cara hidup yang salah, pola pikir, mindset yang salah. Yang ketiga, yang menguduskan itu doa. Makanya jangan gak pernah berdoa sama Tuhan. Doa yang saya maksud bukan begini ya. Merem gitu, bukan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Setiap saat. Percuma berdoa, berjam-jam nangis-nangis. Tapi menikmati diri sendiri, bukan berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala perkara. Makanya kalau kita lagi melihat sesuatu, Tuhan, kenapa itu temanku itu kok begitu itu, nyebelin banget gitu. Tuhan kasihan dia. Tuhan aku mau lakukan ini boleh enggak ya? Itu doa loh, di dalam hati aja, enggak usah di tengah jalan begini. Agamawi itu. Ya. Doa yang tulus sama Tuhan. Doa itu menguduskan juga, membuat kita mengerti komunikasi dengan Tuhan. Yang keempat, harapan yang benar itu menguduskan. Apa harapannya? Harapan seperti apa yang menguduskan seseorang itu? Coba kita baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan ya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara mengerti gak kalimat ini? Seseorang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, ia pasti berusaha menyucikan dirinya. Kenapa? Karena mau ketemu Tuhan. Kalau ia gak berusaha menyucikan dirinya, gak mungkin harapannya sama Tuhan. Tuhan itu suci soalnya. Jadi orang yang gak pengen hidup suci, gak bisa lah. Memang gak berharap sama Tuhan orang itu. Hidup sembarangan, ngomong sembarangan. Memang dia gak berharap sama Tuhan. Kalau orang berharap itu dia berusaha menyenangkan harapannya itu. Kalau seorang cowok naksir cewek, kelihatan itu perubahannya. Dia lagi mikir gimana yang menyenangkan dia. Enggak usah diajarin, udah pintar sendiri. Nah, istri-istri pasti ketawa-ketawa, dulu suamiku gitu Pak. Tapi sekarang enggak tahu. Kasihnya sudah jadi dingin, pakai ayat Alkitab lagi. Jadi seseorang itu bisa begitu. Kalau aku berharap dia mau sama aku, senang sama aku. Wah dia berusaha mikir, kreatif tuh. Ulang tahunnya kapan ya? Dikirimin bunga. Padahal gak pernah kirim bunga sebelumnya. Sekali itu dia kirim bunga. Kok gak mempan? Dia kirim bunga deposito. Habis bunga biasa gak laku zaman sekarang. Intinya itu berusaha menyenangkan gitu loh. Tiap kali nanya, udah makan belum? Non. Udah. Oh ya udah 10 menit kemudian lupa dia. Udah makan belum? Non? Tadi kan udah nanya. Gitu. Oh iya ya. Gitu. Mengada-ada akhirnya. Berusaha. Bayangin kalau kita menaruh harapannya sama Tuhan.
Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, aku mau ia berkenan sama aku. Jangan aku ditinggal Tuhan. Langit dan bumi jadi lautan api, gimana? Tapi aku mau ikut Engkau Tuhan. Padahal kita tahu Dia kudus adanya. Makanya kalau kita taruh harapan kita sama Tuhan, aku akan berusaha hidup kudus. Menyucikan diri. Itu ayat ini artinya. Ada amin? Mulai sekarang perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau kita tidak berusaha menyucikan diri, berarti kita tidak berharap sama Tuhan. Meskipun di mulutnya mengatakan, aku percaya Tuhan. Itu tidak berharap sama Tuhan. Ayat ini jelas banget. Ya. Satu lagi. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa besar kasih Bapa. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita itu disebut anak Allah. Dan memang anak Allah loh. Jangan sampai kita hidup sehari-hari anak setan. Ngomongnya doang anak Allah, sebutannya doang. Kita harus benar-benar jadi anak Allah. Karena begitu besar kasih Bapa. Sehingga Ia memberikan anak satu-satunya, anak tunggalnya, Tuhan Yesus. Dari surga dikirim ke bumi. Menjadi manusia biasa seperti kita. Supaya kita bisa lihat manusia itu begini loh yang benar. Kalau manusia sampai nggak mau berubah ya, aduh, bagaimana ya cara mengkomunikasikannya ya. Coba nonton deh sekali-sekali itu apa The Passion of Christ. Saya kalau nonton film itu nggak berani terus-terusan, pengen nangis. Tuhan begitu ya, itu padahal film belum seberapa loh benerannya, waduh. Itu kok kita sampai berani buat dosa ya, kok kita nggak mengasihi Dia ya. Mengasihi Pak, bohong. Tuhan Yesus yang bicara begini, jika engkau mengasihi aku, kau akan lakukan seluruh perintahku. Bukan sebagian, seluruh. Makanya orang yang rajin kasih persepuluhan tapi nggak melakukan hal yang utama, nggak selamat ya. Persepuluhan rajin, tapi yang utama mengasihi tidak dilakukan, nggak selamat orang itu. Karena 10% itu nothing di hadapan Tuhan. Jangankan 10%, seluruh hidupmu dibakar tubuhmu untuk bahan korban bakaran. Ditolak Tuhan juga. Kalau tidak memiliki kasih. Ada amin gak nih? Amin ya. Kita itu, aduh bagaimana ya Tuhan di sisa umur hidup kita ini. Kita gak tahu sampai kapan kan? Ayo kita berubah yuk sama-sama. Ya. Jangan sampai kalau dengar khotbah, khotbahnya bagus, khotbahnya bagus. Iya khotbahnya bagus, berubah enggak? Yang penting berubah, khotbahnya mau bagus mau enggak penting, yang penting kita semua berubah. Semangat, amin. Gitu ya. Kalau enggak yang rugi kita sendiri loh saudara. Kita itu berharap sama apa sih selama kita hidup ini? Coba dievaluasi lagi mulai sekarang. Kalau kita berharap sama Tuhan, aku mau hidup kudus Tuhan. Aku mau belajar yang pintar. Aku mau mengendalikan mulutku ini, suka bocor ini. Kok ngatain sesama itu suka sembarangan. Jangankan sama sesama Pak. Ada istri-istri yang ngomong sama saya. Suamiku itu aduh Pak. Aduh Pak. Aduh sampai diurut-urut gini. Kasihan aduh. Makanya ya para suami itu harus bertobat. Yang belum nikah cari cowok yang bertobat ya. Jangan cari cowok yang tidak bertobat. Nanti kok gini-gini. Diurut-urut dadanya nanti. Mazmur 62 ayat 6 sampai 7. Mazmur 62 ayat 6 sampai 7. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kan begitu kan? Ayat 7. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Pengharapan kita itu kita taruh di situ. Dia satu-satunya gunung batu kita. Tempat perlindungan kita, tempat kita berteduh. Jangan berharap sama yang lain. Tanpa sadar manusia itu bercabang hati. Aku berharap sama Tuhan sih Pak. Tapi yang ini juga bercabang. Contohnya bercabang sama uang. Kalau uangnya banyak, aku aman Pak. Nanti kalau sakit, rumah sakit paling mahal nih. Itu bercabang tuh. Sampai rumah sakit dokternya angkat tangan. Sampai rumah sakit dokternya bilang, tolong panggilin saudara-saudaramu yang banyak ya. Lu ngapain? Aku lagi bertobat dok. Enggak apa-apa, suruh datang semuanya. Cepetan. Ya, udah. Obatnya apa dok? Udah gak usah obat. Udah cepetan, panggilin semua. Cepetan. Dihitungin sama dokter. 1, 2. Loh dok, ngitungin apa dok? Gak bisa nolong, saya kasih tahu kalau sudah waktunya. Mamon itu tidak jujur, uang itu tidak jujur. Ia seolah-olah bisa melindungi, gak bisa. Di saat terakhir, gak bisa. Zaman dulu ada, ini kisah nyata atau enggak saya gak tahu. Ilustrasinya gini, ada seorang kaya raya, saya gak usah sebut namanya. Sangat kaya, paling kaya di dunia. Jantungnya bermasalah. Lalu dia datang ke ahli jantung zaman itu tahun 60-an tuh. Ahli jantung yang terhebat zaman itu. Ahli jantungnya bilang, nggak bisa yang ini. Berapapun ku bayar. Bukan soal uang. Ini memang nggak bisa diperbaiki. Zaman itu. Percuma, uangnya nggak bisa nolong. Mamon itu tidak jujur, jangan percaya sama mamon. Mamon itu kita gunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Kita gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Apalagi mendidik anak, sekolahin anak. Apalagi kasih orang tua. Apalagi jadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Iya, itu uang yang benar itu begitu. Bisnisku digedein ya Pak. Boleh, biar tambah gede lagi. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat tadi ya, segala sesuatu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi hati-hati, uang makin banyak, godaannya makin besar. Karena ia bisa beli apa saja. Makanya orang yang gak punya uang, godaannya sedikit. Tapi yang banyak, dia bisa beli. Apa aja bisa dibeli, kecuali Tuhan. Gak bisa dibeli yang itu. Surga tidak bisa dibeli, sorry bro. Sorry ye, surga tidak dijual. Ya, oke. Nah, harapan manusia itu yang mencelakakan itu sebenarnya. Makanya jangan punya harapan yang enggak-enggak. Harapan itu sebenarnya ya keinginan dengan kata lain itu. Aku ingin ini, harapannya ini. Sama sebenarnya. Mulai dari keinginan. Jadi jangan sampai kita itu diseret oleh keinginan kita sendiri. Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Sorry, Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jangan cari kambing hitam. Itu karena keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ujungnya maut. Harapan kita itu apa? Ditaruh di siapa? Itu kalau salah naruh ujungnya maut. Makanya di gereja jangan diajarin pengen apa? Pengen jadi sultan. Jadi orang gila itu. Manusia mau dijerumuskan. Kalau sudah matang boleh jadi sultan. Kalau belum apa-apa terus tiba-tiba dapat berapa M gitu kan bingung dia ntar. Ketawa sendirian terusan. Gak siap. Tuhan gak mungkin begitu. Gak ada shortcut. Gak ada jalan pintas. Manusia harus belajar lewat proses. Ada amin semua? Begitu harusnya ya. Berapa waktu yang lalu ketika doa pagi di sini di perjalanan dari rumah jam berapa ya? Jam 5 apa jam berapa ya? Saya dapat lagu ini saudara.
penyembahan kita itu harus benar-benar Adonai Elohim. Jangan sebut yang lain. Sebutan yang benar itu Adonai Elohim, saudara. Saudara jangan sebut Yehova atau Yahweh. Yang benar itu Adonai. Adonai Elohim, ya. Cuma lagunya sebentar, nadanya saya suka lupa soalnya. Persis. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yang maha tinggi, yang maha yang maha tinggi, yang maha suci. Itu seperti di tengah jalan nyetir saya sambil nyanyi, sambil puji Dia. Kadang muncul begitu, saudara. Makanya libatkan perasaan kita juga. Ya, kadang-kadang dapat sepotong doang, mesti kita kembangkan sendiri. Dikasih PR sama Tuhan juga, bukan lagu utuh gitu, enggak. Ya. Adonai Elohim. Yang bagian refnya susah ya. Oh, ketinggian. Seberapa? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh, depannya ketinggian ya? Oh, belakangnya ketinggian. Depannya udah benar. Saudara, kita itu perlu loh, apa ya namanya ya, mengungkapkan cinta kita sama Tuhan. Jangan cuma pakai lo otak ini, pokoknya aku cinta Tuhan. Loh, memangnya Tuhan benda apa? Tuhan itu pribadi loh. Coba saudara ungkapkan dengan perasaan. Sehingga nanti kita dalam hidup sehari-hari juga berubah pakai perasaan. Menolong orang kita kira pakai perasaan apa gini? Nih, pokoknya aku udah kasih. Loh, itu bukan menolong orang itu. Apalagi kalau ngasihnya gini, nih nasi bungkus. Gak ada orang mau dikasih kayak gitu. Harus dengan perasaan cinta, kasih. Iya gak? Itu yang benar. Saudara sekalian, kalau kita mau sempurna, kita tidak boleh salah dalam hal segalanya. Ya, ada amin? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah itu baru pas. Nanti latihan. Mesti latihan 10 kali. Tapi susah bener sih. Aduh Tuhan ampun Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya. Ingat keinginan kita itu jangan kemana-mana. Diarahkan satu aja. Segala sesuatu untuk Tuhan. Sementara aku bekerja untuk Tuhan. Cari duit yang banyak untuk Tuhan. Apapun yang kulakukan untuk Tuhan. Pasti beres semuanya. Aku sakit pun gak masalah Tuhan. Gak disembuhkan Tuhan. Tidak masalah. Asal Tuhan berkenan. Itu yang paling utama. Ya, beda ya. Biasanya orang ngomong sakit, katakan kau sembuh. Belum tentu kalau Tuhan tidak mau sembuh. Mungkin ada maksud Tuhan
Orang sakit sembuh. Kapan matinya? Kalau sudah waktunya kan nggak sembuh pasti, iya kan? Loh faktanya begitu, kita itu hidup dalam kenyataan aja faktanya. Faktanya Tuhan mengasihi kita. Faktanya Tuhan mau kita itu tahu, Bapak mengasihi kita. Sehingga yang mengaruniakan anaknya supaya kita menjadi seperti dia. Menjadi yang sulung bagi banyak saudara. Gitu loh. Maka kita bertobat, keinginan jangan diarahkan kemana-mana. Taruh harapan kita sama Tuhan. Jangan yang lain. Kalau lagi mengalami masalah, gak apa-apa. Tetap aku sama Tuhan saja, mendekat sama Tuhan saja. Saudara jangan jadi pendengar firman saja, jadilah pelaku. Banyak orang itu seperti itu loh, orang yang memandang cermin. Waktu dia memandang cermin, dia tahu tuh wajahnya. Ada jerawat, ada ini. Tapi cuma sebentar habis itu pergi lupa dia wajahnya kayak apa, gak diperbaiki. Banyak yang begitu. Di gereja, amin Pak. Baru keluar pintu bawah. Aman Pak. Waduh, ini bagaimana ini? Ya. Amin, saudara. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Kalau saya penyembahan lebih suka kalem sekali, pelan sekali ketukannya. Enggak sesuai teori musik, enggak masalah. Ya, saya kalau penyembah suka kalem sekali. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mesti pakai perasaan, saudara. Ya, biasakan setiap malam dengar renungan malam. Kan saya share tuh renungan malam. Saudara bisa bayangkan gak? Renungan malam udah ribuan. Supaya saudara mau dengar. Bukan karena saya kurang kerjaan. Ya, kalau saya tidur lebih enak. Kadang-kadang jam 3 saya bangun kan. Bikin renungan lah. Nanti soalnya jam 7 udah sibuk lagi saya. Bikin renungan jam 3 malam saya pagi itu bangun. Bikin 7 renungan malam. Udah, kok nggak ngantuk ya? Bikin lagi 7 lagi. Semangat soalnya. Tapi kalau sudah ngantuk, fisiknya capek, ya udah nyerah deh. Tidur dulu deh, nanti bangun pagi. Itu, ya. Kita itu seperti orang, bukan seperti, kita itu harus jatuh cinta sama Tuhan. Harapan satu-satunya kita itu cuma Tuhan. Emang ada harapan yang lain? Saya mau tanya. Gak ada. Harapan di bumi, harta dan sebagainya, ya selama di bumi doang. Sementara usia kita cuma berapa? 70-80 tahun. Harapan kita itu gak ada yang lain. Sebenarnya manusia itu no choice. Cuma satu pilihannya, Tuhan. Gak ada yang lain. Cuman banyak orang gak tertarik, terutama anak muda. Ngomong Tuhan terus, mentang-mentang pendeta. Gitu. Dia belum tahu dia. Kalau dia tahu, dia mengerti kebenaran, dia akan jadi cerdas luar biasa. Karakternya akan matang. Dan itu tidak bisa diajarkan oleh sekolah etika. Gak bisa, itu cuma polesan luarnya aja diajarin make up, tata krama, kalau makan begini. Itu kan luarnya, dalamnya. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sampai begitu loh kalimat yang dipakai itu. Artinya ia punya kuasa yang luar biasa untuk mengubah setiap kita. Ada amin? Pasti itu Pak. Ibu, itu pasti. Makanya ya, meskipun kita gereja cuma segini, jangkauannya sampai ke ujung bumi. Ya, hari ini ada ibu dari Belanda yang datang. Kadang-kadang dari Amerika, dari mana-mana, mampirnya ke sini. Padahal di sini kan kecil, masuk lagi tempatnya.
Yang heran ada orang cerita sama saya cari Pak gerejanya. Saya sampai gini dari depan gereja saya bilang, bener gak sih ini gitu? Kok nggak kayak gereja gitu? Kok kayak rumah biasa ya? Iya kita rumah biasa, tapi rumah Tuhan. Amin. Nah, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita itu ya mulai sekarang harus mengelola harapan kita. Harapan kita cuma satu, Tuhan berkenan. Nah, Tuhan berkenan itu barulah diterjemahkan ke dalam hidup kita sehari-hari. Kalau Tuhan mau berkenan, berarti aku harus begini, begitu. Aku harus melakukan ini, harus belajar mengampuni, terutama mengasihi. Mulutku itu jangan sembarangan ngomong. Mata itu jangan dipakai untuk melihat yang tidak pantas dilihat. Kan gitu. Aku akan menyucikan diriku karena aku berharap sama Tuhan. Jelas loh. Enak gak seperti itu? Enak. Mungkin bayangan orang yang gak tertarik, apalagi anak muda itu ya. Tuhan itu agamawi. Kegiatan agama maksudnya. Saudara sorry ya, saya juga gak suka kegiatan agama. Kalau ada orang Farisi, zaman sekarang saya pasti pergi. Pakai jubah gitu. Wah, terus kalau lihat orang lain, orang berdosa. Dirinya suci gitu. Males lihat kayak gitu. Tuhan Yesus saja merendah, bergaul dengan pemungut cukai, para pelacur. Iya kan? Lah kok ini meninggikan diri, rohani katanya. Waduh, saya paling gak suka itu. Salah itu. Makanya di gereja ini gak boleh ada begituan. Semua harus membumi. Melayani itu membumi. Ya. Di rumah juga gitu loh saudara. Di rumah, di kantor, di mana aja. Ada amin? Saudara, ini sebenarnya ya, khotbah berbagai macam itu tujuannya cuma satu. Supaya kita memiliki karakter anak Allah. Karena kita memang anak Allah. Tadi firmannya jelas padahal. Ya. Saudara sekalian ya, kita memuji Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Termasuk dalam bagaimana kita berharap. Harapan kita itu apa? Buktinya orang memuji Tuhan itu apa? Menyembah Tuhan. Harapannya ditaruh ke Tuhan. Percaya Tuhan, menyembah Tuhan, harapannya ada pada yang lain. Bukan itu. Kalau kita benar-benar menyembah Dia, menghormati Dia. Sebagai Bapa surgawi, Tuhan dan Juru Selamat, rohnya ada pada kita pasti berusaha. Penghormatan atau penyembahan itu harus nyata dalam perbuatan sehari-hari. Berkali-kali harus diulang terus. Supaya orang yang mendengar terus. Kalau cuma sekali, dua kali, hilang lagi. Masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini, keluar masuk terus. Terus saja tiap hari. Supaya kita berubah. Ya, kita nggak punya pilihan lain, saudara. Saudara kalau ikut Tuhan harus berani bayar harga. Jangan gampang mengaminkan. Kalau ada sesuatu yang ganjel gitu ya, tanya ke saya. Tanya ke para pelayan Tuhan. Jangan ambil kesimpulan tanpa menyelidiki. Selidiki dulu kebenarannya, faktanya, sebabnya apa. Baru ambil kesimpulan. Kalau tidak, itu sembrono sekali. Terus jangan terlalu sensitif, saudara. Ke gereja gitu ya, ada yang nggak benar. Wah, malas aku ke gereja ini. Ada dia tuh soalnya, gitu. Loh, saudara mau ke ujung bumi juga tetap banyak orang nggak benar. Nanti frustasi, saudara, ke gereja A, B, C, D, keliling. Kok semua nggak benar ya? Waduh, jangan, saudara. Kita ingat, hidup kita ini kesempatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Makanya sesembahan kita cuma satu. Adonai Elohim itu Bapa kita di surga. Tuhan Yesus itu Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Roh Kudus itu roh Allah yang ada pada diri kita sekarang ini. Kalau kita punya roh Allah, aku akan berusaha menyucikan diriku karena Ia kudus. Disebut Roh Kudus supaya kita hidup kudus.
Amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, yang paling kita butuhkan itu mengerti kehendak Bapa, supaya harapan kita pun diarahkan ke sana. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini dengan tulus. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya gereja-Mu akan Engkau pakai terus secara ajaib dan penuh kuasa untuk menjangkau banyak jiwa, menyadarkan banyak jiwa, membangunkan jiwa yang tertidur, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Berkati keluarga mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk pribadi-pribadi, tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Biarlah berkat-Mu juga turun atas mereka, keluarga mereka juga Tuhan. Dan akhirnya untuk seluruh kami semua yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat online, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk Tuhan. Hikmat, marifat, kecerdasan, kepekaan turun atas kita semua. Untuk mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet,
pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.